Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para ustadzah, pimpinan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, terkhusus beliau yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin Habib Bashir Minal Yaman, para tokoh sesepuh, Abah Guru Dr. Wargo, tepuk tangan untuk beliau yang hari ini mengumpulkan kita semua bersama dengan teman-teman PSHT. Mudah-mudahan beliau dan seluruh para pengurus serta anggota diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Teman-teman pengurus NU, Ansor, Banser, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah di Tanjung Jabung Timur ini, terima kasih. Mudah-mudahan dalam segala aktivitas dan kegiatannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat dari Kiswa Center Indonesia, Ustaz Komaruddin beserta seluruh pengurus yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim, diajak untuk bersedekah, sedekah budget dan sedekah syahwat. Tahu maksudnya? Sudah tidak pakai budget, tidak jumpa lagi sama bini dan anak selama beberapa hari. Ini enak orang sini. Ayo jauh. Ya hidup nih ya begini sudah, cari alternatif. Mudah-mudahan senangnya teman-teman PSHT, senangnya ibu dan bapak, teman-teman saudara-saudara saya di sini, semoga menjadi sebab saya dan keluarga dan kita semua disenangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2019 yang lalu saya dan istri alhamdulillah berangkat menunaikan ibadah haji. Istri saya 3, anaknya ini jadi potong-potong ini. 3 anaknya ya berangkat menunaikan ibadah haji sebelum datangnya wabah COVID di 2020. Buat saya saat itu haji yang istimewa. Pertama, ternyata itu haji yang nyaman, aman karena COVID belum datang. Dan yang paling istimewa,
saat itu adalah saat yang tepat menurut Abah Guru tadi. Waktu yang tepat waktunya. Tepuk tangan. Ini istilah baru ini. Saya dan istri berjumpa dengan almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, waliyun min auliyaillah, ulama sepuh yang banyak melahirkan ulama-ulama besar di Nusantara ini, yang begitu banyak orang ingin jumpa, ingin ketemu dari segala lapisan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan istri berkesempatan datang jumpa, dapat nasihat, dapat wasiat, bahkan mendapatkan cincin dari beliau. Di antara nasihatnya, Mbah Mun bilang, orang itu masuk surga bisa saja karena amal yang kecil, bukan karena amal yang besar. Bisa jadi orang itu masuk surga, kata beliau, karena menolong semut yang ada di dalam toples gula. Ibu tahu toples isi gula? Tahu. Pernah ada semut? Pernah. Ibu apain semutnya? Ini bukan PSHT aja, main pites aja ini semut. Iya. Dipites, diaduk, sampai mabok, diuruk lagi pakai gulanya. Betul. Mati semut. Puas. Oh. Kata Mbah Mun, bisa jadi ada orang masuk surga karena dia menolong semut itu. Ini subhanallah, ini nasihat dari beliau. Dan nasihat ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya rasa kasihan akan dikasihani oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihi, sayangi apa saja dan siapa saja yang ada di bumi ini. Nanti yang di langit akan sayang dan mengasihani kita. Alhamdulillah. Jangankan kasih sayang Allah, ibu-ibu, Ya. Bu, Ya. ibu yakin gak suaminya punya kasih sayang? Yakin. Jadi saat suami mau ngasih, rasanya Sayang. Kalau mau ngasih duit, sayang. sayang ya. Mau ngasih uang belanja, Sayang. sayang. Ayo kasih sayang. Setiap mau ngasih, rasanya Sayang. enggak gitu ya. Karena rasa sayang, makanya mau Ngasih. Itu suami istri yang penuh dengan syahwat, penuh dengan hawa nafsu. Kalau sudah sayang, sudah cinta, Masya Allah. Saya punya istri, Pak. Bapak ikutin nih, ya. Saya punya istri, kalau udah saya ajak jalan-jalan ke mall, Pak, ke mall. Mau mall yang mahal sekalipun, apa yang ditunjuk oleh istri saya, silahkan, buat saya tidak apa-apa. Tapi cuma ditunjuk tak. Menunjuk doang. Menunjuk doang juga bisa. Iya. Ibu-ibu,
yang paling ditakutkan oleh suami ibu itu apa, Bu? Dari ibu itu? Bukan mulutnya, bukan. Tapi telunjuk ibu itu menakutkan. Mulutnya diam, tapi kalau habis itu ATM. Kalau manusia sudah sayang, jangankan minta, tidak diminta saja bisa diberikan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memproklamirkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Maka jangan heran kalau dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bercerita ada seorang pelacur. Apa itu pelacur di Tanjung Jabung Timur, apa namanya? Geblek. Hah? Apa, Pak? Hah? Bapaknya malu-malu. Hah? Halo. 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 Apa namanya itu? Hah? Nah itu ya. Apa, Bu? Apa namanya itu di Tanjung Jabung Timur nih? Kalau di Jakarta kan ada mereknya macam-macam tuh. Ada merek Jablay. Kalau di sini apa mereknya? Udah nggak ada. Oh, pindah ke Jakarta semua. Iya. Pantes penuh. Tanpa merek. Tanpa merek ya. Oh, ilegal berarti. Oh, sekarang udah gawat, Bu. Itu nggak. Wah, dulu kan kelihatan di pinggir-pinggir, Bu. Ya. Sekarang tuh nggak ada di pinggir tapi bisa hadir dia. Lewat aplikasi tuh. Punya aplikasinya. Yang hijau itu. Ah, kamu itu. Punya nggak? Punya ya? Micet ya? Punya micet? Punya kan? Itu sebetulnya aplikasi mengukur tanah, mengukur jarak. Jadi kalau pakai itu tuh kelihatan, oh 300 meter, oh 400, itu mengukur jarak. Cuman dipakai buat macam-macam, itu aplikasi BPN sebetulnya. Aplikasi mengukur jarak ya. Macam-macam sekarang. Perempuan ini tiap hari bikin dosa. Dosanya dosa yang begitu lagi. Begitu lewat di sebuah sumur yang tua, ada seekor anjing kehausan. Lalu hatinya tergerak karena rasa kasihan. Dibuka selendang, dibuka sepatu, diambil tuh air, diberikan minum kepada anjing haus ini. Apa yang Allah berikan kepada perempuan ini? Rahmat kasih sayang Allah berupa ampunan dosa dan kelak tempatnya di surga. Masya Allah. Jablay bisa masuk surga karena kasih minum anjing haus. Cuma ceramah saya ini jangan sampai kedengaran oleh Jablay, baik yang bermerek maupun yang tidak, karena takut nanti dia kasih tahu teman-temannya. Woi, kata soulmate nggak apa-apa, kita dinas tiap hari. Pokoknya bakal masuk surga. Bagaimana caranya? Gampang. Cari rumah orang yang punya anjing. Bawa air seember-seember. Ayo anjing, minum anjing. Oh, ini gawat. Ini pesan dari Nabi. Artinya, kalau kepada binatang saja kita berbuat baik, kita membela, karena dia juga makhluk yang punya perasaan, haus juga butuh minum. Allah tidak tinggalkan kebaikan kita. Ada rahmat, dosa diampuni, pahala diberikan. Apalagi kalau kita baik kepada tetangga, saudara,
keluarga, orang tua, anak, istri, suami. Iya, betul nggak? Kasih duit kalau yang punya buat orang miskin, bantuin orang susah, santunin janda-janda tua, kawinin tuh janda muda. Begitu yang bener. Gawat. Kalau janda tua jangan dikawinin, nyiksa. Emang rumah gua panti jompo, ngumpulin janda tua. Kalau udah nih, kalau saya kan guru ngasih tahu doang, saya nyari pahala aja dari praktek saudara-saudara. Iya, ya. Saya mendingan berantem sama singa, Bu. Ketahuan kalah. Kalau mau bini belum berantem udah kalah kita. Masya Allah. Itu pesen. Kalau kepada hewan saja bisa jadi sebab orang masuk surga, bisa jadi sebab orang masuk neraka. Apalagi kalau kita baik kepada manusia, insya Allah mulia dan dimuliakan. Amin ya Rabbal. Makanya sholat itu inti puncak dari ibadah yang punya nilai hablum minallah, hablum minan nas. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan Allahu Akbar. Udah gak ada yang lebih besar kecuali Allah. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, ada Allah yang bisa kita jadikan tempat bersandar, meminta, memohon. Setelah itu jangan lupa, begitu kau salam, kau lihat kananmu. Ada yang lapar gak? Ada yang susah gak? Ada yang gak bisa sekolah gak? Kau lihat sebelah kirimu, walaupun dia Nasrani, walaupun dia Buddha, walaupun dia Konghucu, walaupun dia nyembah portal. Oh, penyembah portal. Kalau portal komplek ditutup tuh, nanti itu suka begini tuh. Nah, itu penyembah portal. Saya sering tuh kalau lewat sama teman-teman zaman dulu, itu kan portal ditutup, handshake-nya nggak ada. Udah, akhirnya kita begini, kita bikin guyon. Oh, dasar lu penyembah portal. Walaupun dia non muslim, kalau sudah bicara kemanusiaan, maka di dalamnya ada kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lagi sholat nih ibu bapak lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat nih, tahu-tahu di sebelah rumah orang non muslim kebakaran. Saudara masih tetap sholat apa saudara bantuin tuh, berhenti dulu? Hah? Apa terus aja sholat? Biarin dah kebakaran. Non muslim ini berhenti atau bantuin? Terusin atau bantuin? Begitu, sebegitunya tuh. Kalau sholat masih ada waktu, kalaupun tidak ada kodok, betul nggak? Tapi kalau orang udah angus kebakar, bagaimana ini menjamaknya? Kan bisa menjamak nyawa. Nanti Pak kalau mati kita bangkitkan lagi di jamak takhir aja. Nggak bisa. Orang kalau udah angus, ya nggak bisa udah. Sebegitu mahalnya darah manusia, nyawa manusia, kehormatan manusia, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan, menjadi manusia yang saling menyayangi dan mencintai. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah penyesalan yang nanti banyak orang rasakan saat kematian datang, saat maut tiba, di mana Allah sudah ceritakan ini dalam Al-Quran supaya kita nanti tidak marah,
supaya nanti kita tidak menyesal, supaya nanti kita tidak demo. Saya nggak tahu, saya nggak paham. Bagaimana saya tahu? Informasinya nggak ada. Allah udah kasih informasinya. Informasi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini dulu gaya irama, tapi ya jauh lah saya. Irama guru saya almarhum wal maghfurlah Abah Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SP. Saya alumni Pondok Pesantren Nasibiah. Nah dulu saya juga tuh waktu mondok itu saya ikut PSHT tuh. Dia sedikit tuh. Cuman nggak kuat saya. Di lapangan siang-siang latihan. Aduh, Masya Allah ya, berapa kali lah. Minimal saya keluarga besar lah ya. Nah, pernah dulu ikut karena masih anak-anak kan, pengen jadi jagoan, Pendekar. pengen jadi pesilat tangguh. Nah, ternyata berat juga ya, berat juga latihannya. Tapi setidaknya pernah terdaftar lah. Ya minimal kalau ada apa-apa tolong bantuin saya ya. Saya di keluarga besar PSHT. Ya. Masya Allah. Di dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana nanti saat orang itu sudah mau wafat, dia coba negosiasi. Coba, namanya orang nyoba. Kali-kali dikasih, siapa tahu diberikan, nyoba aja. Dan Allah ceritakan itu. Banyak orang nyoba nanti. Apa yang dicoba negosiasinya? Ya Allah, bolehlah tunda sedikit. Sebentar saja. Jangan kau cabut dulu nyawaku. Nggak lama, sebentar. Untuk apa memang? Kalau diberikan ini mau ngapain? Fa'asaddaqo. Saya cuma mau sedekah ya Allah. Sedekah itu banyak macamnya, banyak modelnya. Ada sedekah akhlak, walau dengan senyum. Itu akhlak yang menggembirakan saudara. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Hanya modal Senyum. bagaimana? Susah apa gampang? Gini aja nih. Itu nenek-nenek yang tua begitu senyum tetap tua. Masa jadi muda? Orang senang, orang bahagia, orang gembira. Ngasih senang bahagia orang nggak pakai duit. Senyum, murah, istimewa, dinilai oleh Allah sedekah. Dan kita banyak kurang senyum kepada orang lain, tetangga, keluarga, saudara. Kalau nggak didahulukan, tidak mau mendahului. Ngapain saya senyum? Orang dia aja nggak senyum. Sama dia juga mikir begitu. Saya juga yang senyum sih, tapi dia nggak senyum juga. Akhirnya ketemu nggak pernah senyum karena dua-duanya selalu ingin didahului. Padahal Nabi suruh kau yang harus mendahului. Soal nanti dia senyum apa enggak itu belakangan. Saya udah senyum Pak Ustadz, tapi dia nggak senyum. Ya mungkin matanya kotok, kotok. Mungkin lagi rabun, mungkin lagi banyak pikiran, mungkin lagi ruwet. Yang penting coba aja dulu, tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Yang kedua, sedekah apa? Sedekah doa. Doa. Pernah doa? Dijanjikan oleh Allah, udhuni astajib lakum. Saking dekatnya Allah memberikan jaminan, kalau kau minta akan aku kabulkan. Ada tetangga susah hidup, tapi kita mau bantu juga mungkin tak ada duit. Anaknya nggak bisa sekolah, tapi kita mau kasih bayaran juga kita nggak punya uang. Pernah nggak doa tetangga kita itu? Ya, atau saudara kita itu yang lagi susah, lagi nggak ada uang, langsung sebut namanya, mohonkan doa kepada Allah. Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Ini tetangga nih, katakan namanya Tugimin. Tugimin ya.
Ya Allah, berikan uang yang banyak kepada Tugimin tetangga saya, bikin hidupnya kaya, senangkan dia, biar dia bisa berangkat haji, biar dia bisa jalan-jalan, biar dia bisa healing, kalau perlu sampai hilang. Udah jarang kelihatan, udah saking jalan-jalan terus kemana-mana. Pernah kita doain orang begitu, pernah? Kenapa? Karena kita pelit. Penyakit orang mau sedekah tuh ya pelit. Nggak pakai duit, ngomong begitu doang. Nggak mau. Ngapain saya doain? Saya juga perlu doa. Ntar kalau saya doain, doa saya mustajab, ya kaya. Kalau ingat, kalau enggak, kan saya rugi gitu. Bener nggak? Capek-capek gue doain dia. Kalau didoain gue, jangan-jangan dia nggak pernah doain gue juga. Males Padahal hadiahnya dua loh dari Nabi. Satu, orang kalau mau tahu doa yang paling mustajab adalah doa saudaranya kepada saudaranya yang lain. Yang didoakan tidak tahu, dan itu doa yang paling mustajab. Masya Allah. Satu, tuh hadiahnya tuh. Apa nggak enak tuh? Doain orang lain, itu doa yang paling mustajab. Dua, terus dapat apa kita yang mendoakan? Yang turun langsung malaikat. Apa tugasnya? Wala kabimisi. Apa yang kamu minta kepada Allah buat dia, kamu juga dapat, kata malaikat. Saat kamu bilang, ya Allah, bikin kaya tuh Tugimin, apa kata malaikat? Kamu juga kaya, amin. Begitu. Yang aminkan malaikat, yang doakan malaikat. Bagaimana? Enak nggak? Iya. Enak. Itu enak itu. Kalau mau tahu itu bagaimana doa mustajab itu, ya gampang aja. Belajar mendoakan orang. Memang udah didoain, nyebelin, sakit hati, tapi sudah. Ya, doa. Percuma. Berat memang, berat. Apalagi mendoakan musuh, berat. Mendoakan tetangga aja berat, mendoakan kawan aja berat. Makanya sedekah itu berat. Musuhnya itu nafsu pelit, nafsu rakus. Ya Allah, senangkan saya, bahagiakan saya, bikin saya punya uang yang banyak. Kata temannya, doain gue dong. Udah lu, ntar aja gue bagi. Tiga, sedekah apa? Ini yang lebih berat lagi. Bu, Ya. ibu mau nggak sedekah suami? Dama. Padahal balasannya surga loh. Ya. Berani ibu sedekah suami bisa dapat surga. Benar? Hei, benar. Surga padahal. Iya. Dari pintu mana aja mau masuk dah. Bahkan pahalanya dapat, Bu. Pahala seperti siapa? Pahala seperti Asia, istri Fir'aun, yang tidak mau taat saat diminta mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, ditiban itu kepalanya pakai batu. Besar betul pengorbanan Asia itu. Ibu dapat itu. Bagaimana? Hah? Bril, gimana Bril? Bini saja nggak mau, apalagi bini orang. Ada ibu-ibu, bini lu dulu. Saya cuma guru, ngajarin doang. Itu berat, udah. Belum kelas kita. Kita, lu aja sama gue. Yang keempat, ini juga berat. Ini berat juga udah. Apa itu? Harta. Harley. Harta. Makanya Allah perintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama harta dulu, baru jiwa, baru nyawa. Bagaimana mau berkorban nyawa? Nyawa itu sekali hilang gak akan kembali. Tapi harta hari ini hilang, besok bisa balik. Hari ini pergi, besok bisa dicari. Maka dahulukan harta. Sebagai bentuk apa? Bagaimana dulu pasukan perang di zaman Nabi itu kalau udah genderang perang dikibarkan,
Sahabat patungan semua, beli kuda, beli tameng, beli pedang, beli senjata. Sekarang udah nggak ada perang, negeri Indonesia negeri aman. Tapi lihat, walaupun aman, TNI Polri itu anggaran yang lumayan cukup sangat besar adalah anggaran persenjataan. Belinya pakai apa itu? Doa, duit. Walaupun nggak ada perang, tapi itu penting. Jadi kata Sayyidina Umar, Islam ini hebat, Islam ini jaya karena banyak orang-orang yang kaya di antara kita. Dengan uang jadi tempat anak yatim, dengan uang berdiri megah masjid-masjid, dengan uang berdiri pondok-pondok pesantren di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Betul? Dengan uang ibu enggak jadi marah. Pilih uang apa koyok? Uang. Ibu kalau pusing cepat sembuh dikasih koyok apa dikasih uang? Kasih uang. Sama nih sama bini saya. Untung bini saya istri yang pintar cari duit. Beh, di mana saya nyimpen duit ketemu aja sama tuh orang. Pintar betul tuh bini. Sama ini apalagi muslimat sakti belum disimpan sama lakinya udah ketahuan. Ayo mau ngumpetin ya. Wiridnya banyak. Masya Allah. Inilah harta ya. Kalau tidak ada harta, orang kaya, orang berduit tidak mau berkorban, nggak akan ada itu pesantren, nggak akan ada itu masjid, nggak akan ada itu tempat-tempat di mana anak-anak kita belajar. Nggak ada itu. Islam hebat berkembang diantaranya karena kekuatan mal, kekuatan harta yang dimiliki oleh umat. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiswah Center Indonesia ini sahabat-sahabat saya. Tadi mungkin sudah diceritakan oleh Ustadz Dodi bagaimana saya diajak juga dalam rangka sedekah, kata beliau. Ya sedekah tadi tuh ya, waktu dan lain sebagainya. Banyak di pelosok, kata mereka tak ada waktu, mau ke Jakarta susah menemui, apalagi bikin acara begini jumpa. Saya pikir nggak apa-apa lah, saya ambil beberapa waktu, mudah-mudahan ini jadi jalan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal. Teman-teman ini bukan hanya saya ya, tapi banyak dai-dai Bapak Ibu yang diajak juga oleh mereka untuk keliling pelosok-pelosok, jumpa dengan masyarakat. Ya walaupun kita tahu, katakanlah budgetnya nggak ada, tapi setidaknya mereka ngongkosin pesawat dan penginapan. Selebihnya ya sama-sama berjuang. Nah mudah-mudahan ibu bapak yang berkesempatan hari ini ingin bersama-sama dengan Kiswah Center Indonesia, semoga kebaikan yang mereka lakukan pahalanya juga mengalir buat kita semua. Amin. Karenanya tadi saya dipesankan oleh teman-teman, mungkin sudah siap teman-teman untuk kita sama-sama berjuang dalam rangka menyiapkan program-program yang mereka miliki, dan semoga program itu menjadi program yang melahirkan jariah amal yang terus mengalir di tengah-tengah kita. Abdul, mana Abdul? Sambil kita baca sholawat boleh? Ya. Hadroh, oke hadroh? Oke, ini hadroh apa hadroh nih? Oh hadroh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa diteruskan saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad lapar makan, ruh juga bisa lapar dan harus ada makanannya. Hari ini kita tidak hanya memberikan makanan pada jasad, tapi juga pada ruh. Dan insya Allah Al-Mukarram wal-Muhtaram Abu Dal Mahbub Abah Kiai Haji Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin, beliau akan mengisi rohani kita dengan istighatsah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan muhasabah, dan mudah-mudahan pulang dari sini kita kenyang lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam
yang sayang umat, Engkaulah Rasul yang cinta umat, Engkaulah Rasul panutan umat, siang malam risaukan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kami umatmu yang sayang padamu, kami umatmu yang cinta padamu, kami umatmu yang rindu padamu, siang malam rindu jumpa denganmu. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Sallu ala Nabi Muhammad.